Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Anda yang masih sering ditanya tentang masalah bid'ah dan lain sebagainya, saya ajarin cara jawabnya ya. Anda kalau ditanya ini, misalkan nih, Bapak, kenapa Bapak tahlilan? Mana dalil yang memerintahkan tahlilan? Kita jangan sibuk nyari dalil, capek kita. Kita tanya balik aja, kamu kok melarang tahlilan? Mana dalil yang melarang tahlilan? Kita ada yang mengatakan tahlilan wajib? Tidak ada kan? Tapi kalau dia bilang tahlilan itu haram, berarti dia harus membawakan dalil. Benar apa enggak? Gitu, simpel. Atau ada nanya, misalkan nanya sama saya ya, Habib Muhammad kok suka tahlilan, kenapa? Tahlilan kan enggak dilakukan sama Nabi. Enggak dilakukan sama Nabi. Saya akan nanya balik. Kalau enggak dilakukan sama Nabi, kenapa? Berarti enggak boleh. Saya akan nanya, yang enggak boleh itu yang tidak dilakukan Nabi atau yang dilarang Nabi? Mana yang enggak boleh? Yang dilarang Nabi itu enggak boleh kita kerjakan. Tapi kalau yang tidak dilakukan oleh Nabi, maka boleh-boleh saja bagi kita untuk mengerjakan selama tidak bertentangan dengan ajaran Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat, kita bersama lagi di channel saya dalam dakwah Islam pencerahan. Sobat-sobat, cuplikan video tadi ya adalah satu trik katanya dari Aswaja KW untuk mengkanter atau membantah yang mengatakan tahlilan itu bid'ah. Jadi trik mereka, trik Aswaja KW ya, menanyakan mana dalil larangannya melaksanakan tahlilan. Ini trik mereka. Dan yang kedua, ya, kalau tahlilan tidak boleh karena tidak dilakukan Nabi, maka katanya yang tidak boleh itu yang dilarang atau yang tidak dilakukan Nabi. Nah, kemudian katanya kalau yang dilarang itu yang tidak boleh, tapi kalau yang tidak dilakukan boleh-boleh saja, selama tidak bertentangan dengan Quran dan sunnah Nabi. Nah demikian sobat-sobat, kira-kira yang saya tangkap dari cuplikan video seorang Habib tadi. Ya, dia memberikan trik tentu saja untuk jamaahnya, ya, untuk mengkanter, membantah ya kepada orang yang mengatakan tahlilan itu bid'ah. Nah, mari sobat-sobat kita bahas ya trik mereka ini. Ya. Yang pertama, ya, bantahan mereka untuk mengkanter adalah menanyakan mana dalil larangan dari tahlilan. Sobat-sobat, kita tahu ya, yang namanya amal ibadah itu harus ada dalil perintahnya atau harus ada sunnahnya dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau dalil larangan itu
itu untuk masalah dunia. Karena ya, semua amal ibadah terlarang, haram, sampai ada dalil yang memerintahkannya. Sebaliknya, dalam masalah dunia, semuanya boleh, semuanya mubah, sampai ada dalil yang mengharamkannya. Nah, Aswaja KW, logika berpikirnya terbalik. Yang harus ada perintahnya, malah mencari larangannya. Ini tidak nyambung, sobat-sobat. Ya, memang seperti inilah. Aswaja KW ya berupaya untuk melegalkan amalan bid'ahnya dengan cocok logi, akal-akalan, ngepas-ngepasi. Ini salah satu contohnya, sobat-sobat. Kemudian, ya triknya yang kedua. Tadi kan trik yang pertama, ya. Mereka menanyakan dalil larangan dari tahlilan. Dan ya sudah terbantahkan. Ya. Karena ya usul fikih itu ya semua amal ibadah terlarang sampai ada dalil perintahnya. Ya. Masalah dunia semuanya boleh sampai ada dalil yang melarangnya atau mengharamkannya. Trik yang kedua, yang tidak boleh itu, kata Habib tadi, yang dilarang Nabi atau yang tidak dilakukan Nabi. Nah, yang tidak boleh itu yang dilarang Nabi. Kalau yang tidak dilakukan Nabi boleh-boleh saja. Selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Itu poinnya. Jadi ya trik mereka, trik boleh-boleh saja selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Baiklah sobat-sobat, kembali kita membahasnya. Benarkah amalan bid'ah mereka tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi? Khususnya amalan tahlilan. Kan jelas sekali, ya, tidak ada satu hadis pun, satu riwayat pun, satu asar dari sahabat yang pernah melakukan amalan tahlilan ini. Maka tidak pernah ada ya riwayat maupun hadis, riwayat maupun asar yang menginformasikan Nabi dan para sahabat pernah melakukan kegiatan peringatan kematian yang kita kenal dengan nama tahlilan ketika ada keluarganya atau orang lain yang meninggal. Berarti kan yang dilakukan Aswaja KW ya bertentangan dengan sunnah Nabi, bahkan asar para sahabat, bahkan bertentangan dengan yang dilakukan oleh tabi'in, tabi'ut tabi'in, bahkan 4 imam mazhab. Mereka tidak pernah melakukan. Kenapa kita melakukan? Apalagi kalau di ayat Al-Quran ya Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh bagi kamu pada diri Rasulullah ada contoh teladan yang baik. Nabi tidak melakukan, kenapa kita melakukan? Berarti kita tidak mencontoh Nabi untuk tidak melakukan. Apalagi kalau kita membahas lebih dalam lagi ya acara tahlilan ini. Banyak ayat-ayat Al-Quran dan
yang ditentangnya. Surat Al-A'raf ayat 205. Disuruh berzikir menyebut nama Allah di dalam hati, tidak mengeraskan suara. Dalam tahlilan mereka berzikir, menyebut nama Allah dengan suara nyaring keras bersama-sama. Di Al-Quran diperintahkan berzikirlah yang banyak. Tetapi dalam acara tersebut mereka berzikir secara beramai-ramai, bersama-sama. Kata banyak diubah menjadi beramai-ramai. Dan bahkan amalan bid'ah yang mereka lakukan bertentangan dengan imam mazhab yang mereka ikuti, yaitu Imam Syafi'i, yang mengatakan transfer pahala, transfer bacaan, ya seperti tahlil Yasin, tidak sampai kepada mayit. Ini pendapat Imam Syafi'i. Tetapi mereka swajak KW mengatakan sampai. Nah jadi sobat-sobat, dua trik tersebut ya tidak bisa menyelamatkan bahwa amalan bid'ah mereka memang benar-benar bid'ah, dan bukan bid'ah hasanah tetapi bid'ah mungkarah. Idrus Ramli mengatakan bid'ah makruhah, yang menghentikannya, melarangnya akan mendapat pahala. Trik tersebut ya tidak bisa memposisikan amalan bid'ah mereka menjadi sunnah, atau paling tidak mereka mengatakan boleh saja selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan sunnah Nabi. Ternyata dari pembahasan kita tadi bertentangan dengan Al-Quran dan sunnah Nabi. Demikian sobat-sobat, semoga ini menginspirasi dan mencerahkan. Nasrum minallahi wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.